Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan sebuah kasus yang bertentangan dengan ideologi negara kita, yaitu ideologi Pancasila. Di sini saya akan meminta bantuan dari seorang teman agar memberikan pertanyaan penuntun supaya pembahasan saya akan lebih terarah dan lebih detail sehingga mudah dipahami. Oleh karena itu, saya minta bantuan teman saya untuk menanyakan kepada beliau. Saya persilakan. Kasus apa yang akan dibahas? Baik, kasus yang akan dibahas di sini adalah kasus pembunuhan aktivis HAM, yaitu Munir Said Talib pada 7 September 2004 di dalam sebuah pesawat. Pertanyaan kedua, bagaimana perkembangan kasus Munir tersebut? Ya, baik, untuk perkembangannya, kasus Munir sendiri ini merupakan salah satu kasus yang sampai saat ini masih belum diketahui siapa dalang di balik kasus tersebut. Namun banyak perkembangan dari kasus ini. Yang pertama, pada 7 September 2004, di sini merupakan awal mula dari kasus itu terjadi, di mana Munir meninggal di atas pesawat Garuda dengan nomor GA974 ketika sedang menuju Amsterdam, Belanda. Dia dibunuh ketika menuju Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan studi pasca sarjana. Pada bulan November 2004 ini, Institut Forensik Belanda atau NFI buktikan Munir meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal. Kemudian selanjutnya pada 18 Maret 2005, Polikarpus Budi Hartopiyarno, seorang pilot senior Garuda, resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Munir ini bersama dua orang kru Garuda lainnya, yaitu kru pantry atau kru yang menyiapkan makanan dan pramugari. Jaksa menuntut umum pada waktu itu menuntut hukuman penjara seumur hidup untuk Polikarpus dan kedua rekannya. Kemudian pada 3 Oktober 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang menyatakan Polikarpus tidak terbukti melakukan tindakan pidana pembunuhan berencana terhadap Munir. Poli hanya terbukti bersalah menggunakan surat dokumen palsu untuk perjalanan dan hanya jadi yang sebelumnya dia divonis 2 tahun penjara, divonis seumur hidup penjara. Kini pada saat itu hukumannya diringankan hanya menjadi 2 tahun penjara. Kemudian kasus ini berkembang lagi. Pada tanggal 25 Desember 2006, Polikarpus bebas dari LP Cipinang setelah mendapat remisi susulan 2 bulan dan remisi khusus 1 bulan. Kemudian pada 10 April 2007, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Indra Setiawan, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Munir ini. Pada Februari 2008, Indra Setiawan divonis 1 tahun penjara di kasus tersebut. Kemudian pada 19 Juni 2008, Mukdi Purwodiono atau Mukdi PR ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Munir. Deputi 5 BIN Penggalangan masa jabatan 2001-2005 itu diduga kuat terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap aktivis HAM Munir tersebut. Kemudian perkembangannya berlanjut sampai pada tanggal 31 Desember 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Mukdi PR bebas murni dari segala dakwaan. Artinya Mukdi PR itu tidak terbukti bersalah. Kemudian 10 Juli 2009, MA menguatkan vonis bebas Mukdi PR. Duduk sebagai ketua Majelis Kasasi Valery Zelkrihoff dengan anggota Hakim Agung hakimnya Nyakpa dan Musim. Kemudian 28 Januari 2010, MA menghukum Garuda Indonesia dengan mewajibkan memberikan ganti rugi
kepada istri Munir lebih dari 3 miliar, lebih dari 3 miliar rupiah. Kemudian 2 Oktober 2013, Polri mengajukan peninjauan kembali dan MA mengabulkannya dengan mengurangi Polikarpus dari 20 tahun menjadi 14 tahun penjara. Kemudian pada tanggal 2 Oktober 2013, Polri mengajukan 13 Oktober 2016, Presiden Joko Widodo meminta Jaksa Agung HM Prasetyo mengusut kasus Munir lagi. Kemudian pada bulan Februari 2017, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN membatalkan putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP terkait dengan dokumen Tim Pencari Fakta atau TPF kasus kematian Munir. Kemudian pada September 2017, Suciwati mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Suciwati menagih janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus kematian Munir, suaminya. Kemudian pada bulan September 2018, aktivis dari Amnesty International meminta Polri menindaklanjuti hasil penyelidikan dan mendalami fakta-fakta persidangan kasus Munir yang muncul. Polri juga diminta untuk membentuk tim khusus di internal Polri dan penanganan kasus dengan melibatkan beberapa pihak profesional. Kemudian pada September 2019, Koalisi Keadilan untuk Munir mendesak Presiden Jokowi mengumumkan ke publik dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta atau TPF kasus pembunuhan aktif IH Munir Said Talib. Hal itu mengacu pada keputusan Presiden nomor 111 tahun 2014 tentang pembentukan Tim Pencari Fakta kasus meninggalnya Munir. Kemudian pada September 2020, LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menuntut kasus Munir dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat. Kemudian pada 7 September 2022, Komnas HAM resmi membentuk tim ad hoc untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat di kasus kematian aktivis Munir Said Talib. Kemudian pada 11 September 2022, baru-baru heboh di media sosial khususnya di Twitter, hacker Bjorka yang pada waktu itu sempat menjadikan media massa, media sosial khususnya Twitter, membongkar identitas otak pembunuhan aktivis HAM Munir Said Talib. Bjorka dan Munir pun menjadi trending topik di Twitter pada Minggu tanggal 11 September 2022. Trending topik ini berawal dari netizen yang menantang Bjorka mengungkap kasus pembunuhan Munir. Bjorka lalu mengungkap identitas dalam pembunuhan Munir dan melampirkan artikel terkait kasus pembunuhan tersebut. Bjorka menyebut dalam pembunuhan Munir adalah Mucidi Purwajono. Herkel Bjorka kemudian kembali melakukan doxing. Dalam tulisannya, Bjorka mengunggah data pribadi Mucidi Purwajono mulai dari nomor telepon, email, nik, KK, alamat hingga data vaksin. Usai Bjorka mengunggah data pribadi Mucidi Purwajono, tak sedikit netizen yang meragukan aksi Bjorka. Jadi itu saja perkembangan kasus Munir sampai yang terbaru, sampai diungkap sampai pada tanggal 11 September 2022. Jadi itu saja. Pertanyaan berikut, bagaimana penilaian Anda terhadap kasus Munir tersebut? Menurut saya kasus Munir merupakan salah satu bentuk kurangnya hukum yang ada di Indonesia, di mana kasus ini sudah sangat lama sekali, sudah belasan tahun, dan sampai saat ini masih pembunuh dari aktivis ini masih menjadi angan-angan. Dan ini juga menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran atas nilai Pancasila. Pelanggaran ini yang dimaksud adalah kebebasan HAM itu disekal, kebebasan berpendapat. Dan ini sangat bertentangan dengan nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia. Artinya seorang Munir yang pada saat seorang aktivis yang menyuruhkan kebenaran itu dicekal, bahkan dibunuh, dan sampai saat ini pelaku pembunuhannya belum ditemukan atau menjadi angan-angan saja. Pertanyaan terakhir, apa rekomendasi Anda atau saran Anda terhadap kasus Munir tersebut? Rekomendasi saya terhadap kasus ini adalah kasus ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi bangsa kita tentang pentingnya hak asasi manusia serta kebebasan berpendapat. Kasus Munir ini mengindikasikan bahwa pada saat itu kita yang menjadi negara demokrasi tidak menunjukkan bahwa kita itu negara demokrasi. Artinya apa? Kebebasan pendapat itu dicekal. Setidaknya melalui kasus ini menjadi pembelajaran bagi kita semua tentang pentingnya demokrasi, tentang pentingnya kebebasan HAM, serta juga agar para penegak hukum bisa lebih teliti untuk menindaklanjuti kasus-kasus agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini yang sampai saat ini belum ditemukan titik terangnya. Sekian. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.